untuk mengikuti workshop virtual pada malam hari ini. Oke, baik. Bapak Abdul Syukur siap, Ibu Endan siap, Ibu Novi siap, Ibu Tasria siap. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti workshop virtual pada malam hari ini, maka izinkan saya untuk memulai acara workshop virtual pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suhardi, Dr. Suhardi MPD, selaku founder dari Penerbit P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur dari Penerbit P4I. Dan yang terhormat Mr. Kelikian Pradana SPD GRMM, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, izinkan saya, Maulidi Arsimura Islamia, untuk memandu jalannya workshop virtual pada malam hari ini. Bapak Ibu, terkait dengan workshop virtual hari ini yang bertajuk Pembuatan Lembar Kerja Inovatif dengan Canva akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023, di mana selama 5 hari tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp, dan dalam 5 hari tersebut, Bapak Ibu memiliki 3 kali pertemuan melalui Zoom meeting, yaitu pada tanggal 7, 8, dan 9 Agustus 2023 tiap pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu juga kami ingatkan bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi melalui Zoom meeting, melalui Zoom chat, karena nantinya segala bentuk dokumen penting terkait dengan sertifikat dan lain-lain telah tim kami handle. Baik, Bapak Ibu, berikut susunan terkait dengan workshop virtual pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Langsung saja pada acara pembukaan, yaitu kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur dari Penerbit P4I. Kepada Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator Mbak Maulidi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Suhardi selaku salah satu founder dari Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Mbak Maulidi selaku moderator. Yang saya hormati Pak Klik Yan Pradana selaku narasumber di kegiatan malam hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak sekali yang masih semangat untuk hadir meskipun kegiatan ini malam hari, tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk menimba ilmu bersama di kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia. Nah, ini merupakan hari pertama Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 3 kali Zoom, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian sampai dengan hari Jumat, Bapak Ibu juga masih bisa dapat berkonsultasi, berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah kami siapkan gitu ya. Untuk malam hari ini grup WhatsApp memang kami tutup terlebih dahulu untuk sementara. Ya nantinya nanti malam atau besok pagi akan kami buka. Bapak Ibu dapat berdiskusi, mencoba mempraktekannya. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan bisa bertanya di grup karena narasumber sudah kami gabungkan di grup WhatsApp ya. Kali ini Guru Inspiratif Indonesia mengundang Bapak Kelegian Pradana untuk kesekian kalinya. Beliau merupakan duta Kemristek Dikti, duta teknologi ya, Kemdikbudristek gitu ya, yang dulunya bisa disebut dengan duta rumah belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah itu. Dan juga beliau merupakan salah satu Canva trainer yang sudah bisa dikatakan sangat aktif memberikan konten-konten, menyampaikan workshop-workshop di kalangan guru, mungkin sudah ribuan guru yang sudah pernah ikut bergabung dengan
workshop Canva yang sudah dilakukan oleh Bapak Klik Yan Pradana. Nah, di malam hari ini dan selama beberapa hari ke depan akan dibahas manfaat Canva ya, dan juga akan dipraktekkan Canva, bagaimana Canva itu ternyata bukan hanya dimanfaatkan untuk desain grafis, bukan hanya untuk membuat poster, membuat banner dan sebagainya, tapi kita akan manfaatkan Canva itu untuk bidang ilmu kita. Di sini sebagian besar Bapak Ibu adalah seorang guru, ada yang dosen, ada widaiswara, kepala sekolah, pengawas. Kita bisa manfaatkan Canva itu untuk membuat lembar kerja. Yang nantinya lembar kerja itu bisa Bapak Ibu print mungkin atau gunakan online, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk siswanya, untuk peserta pelatihannya, dan lain sebagainya. Karena selama ini saya lihat banyak Bapak Ibu yang bisa dikatakan masih membuat lembar kerja biasanya menggunakan Microsoft Word ya. Gitu. Jadi tidak salah juga. Tapi dengan adanya Canva kita akan lebih inovatif. Tampilan-tampilannya saya yakin akan jauh lebih baik ya. Dan nanti di akhir acara nanti kita akan coba berikan apresiasi untuk karya Bapak Ibu Canva yang dibuat 3 hari ini. Yang paling bagus, paling kreatif nanti kita akan siapkan hadiah hiburan gitu ya, hadiah hiburan untuk voucher dan sebagainya. Nanti kita tunggu informasi berikutnya di hari ketiga. Mungkin itu sedikit gambaran dari pelatihan ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar di kegiatan hari ini, yang mungkin sudah saya japri beberapa hari ini untuk kembali bergabung gitu ya. Bahkan ada yang sudah lama, tahun lalu, 2 tahun lalu tidak bergabung. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan saya, bisa diskusi bersama, bisa sharing-sharing di Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atau nomor 79 tadi. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kepada Mr. Kelikian Pradama SPD GRMM, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Maulidi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung kembali di Guru Inspiratif Indonesia ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat tadi semuanya hampir sudah siap gitu ya. Dan tentunya semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk meskipun ini mungkin kalau yang di daerah timur ini udah cukup malam nih Bapak Ibu, tapi kita akan bersama-sama nanti Bapak Ibu tentunya akan membahas bagaimana pemanfaatan Canva ini, memanfaatkan aplikasi Canva itu seperti apa, memaksimalkannya supaya Bapak Ibu bisa juga untuk nanti bisa membuat sebuah lembar kerja inovatif, dan tentunya itu juga tidak tentunya itu terkait juga dengan kurikulum Merdeka yang sekarang tentunya sedang digencarkan nih Bapak Ibu. Nah, untuk memulainya, saya sebelum mau tanya dulu deh Bapak Ibu yang ada di sini sekitar seratusan peserta ini, gitu kan. Adakah yang saya Canva mania banget nih? Gitu. Saya buat ini, saya Canva banget nih. Ini saya nih. Kalau anak-anak sekarang bilang ya ini si paling Canva nih, oh saya banget nih. Mungkin boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu, saya mau tahu nih penggemarnya Canva mana nih, penggemarnya Canva nih Bapak Ibu. Atau saya baru tahu gitu juga nggak apa-apa. Oh ini saya baru 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 banget istilahnya mengenal, nggak masalah. Kita akan mulainya dari awal, Boy. Belum mahir nih, Boy. Mungkin saya masih baru banget. Aman, nanti nggak apa-apa. Kita akan mulai dari basic. Saya akan cek dulu nih, cek ombaknya dulu. Saya baru mau belajar, belum mahir. Canva banget tapi belum mahir. Apa? Masih belajar. Oke. Pakai terus, baru mulai mencoba. Nah, semoga setelah ini Bapak Ibu akan jatuh cinta gitu ya dengan salah satu aplikasi ini gitu kan. Menjadi salah satu andalan gitu, karena kalau eh, kita punya banyak senjata nih sebagai pendidik, itu punya banyak amunisi, kita akan menyampaikan ke anak-anak peserta didik kita, mahasiswa kita itu jadi lebih lebih mantap lah Bapak Ibu. Ada yang belum pernah nyoba nih, baru mau belajar. Oke, tidak masalah. Kita akan mulai sedikit nih Bapak Ibu. Kita akan mulai mengenal dari Canva di sini, dan saya nanti akan memaparkan bagaimana pembuatan lembar kerja dengan Canva. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini pun yang saya tampilkan ke Bapak Ibu itu didesain dengan Canva. Tanpa perlu juga untuk mencari gambar-gambar di tempat lain. Kita Google apa nggak perlu. Semuanya sudah disediakan. Kalau boleh dibilang ini sudah boleh untuk
prasmanan aja gitu loh. Kita ambil apa aja yang ada di Canva itu bisa kita manfaatkan. Dan salah satunya di malam hari ini kita akan coba membahas bagaimana membuat sebuah lembar kerja. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang mungkin belum eh, mengenal saya. Nama saya Kelian Pradana, Bapak Ibu. Saya dari Jawa Tengah, mungkin Bapak Ibu yang ada dari Jawa Tengah, saya dari Temanggung, Jawa Tengah gitu ya. Saya guru IPA, duta teknologi juga, konten kreator, salah satu prestasi yang di beberapa tahun terakhir ini ada base motion graphic gitu ya, kayak buat animasi, dan guru inspiratif di Kemdikbudristek tahun 2022. Dan kalau Bapak Ibu penasaran, wah katanya konten kreator nih, dapat ini juga isinya seperti apa, Bapak Ibu bisa kunjungi ke channel YouTube Mister Klik. Kalau penasaran bisa cek tuh, cek YouTube-nya Mister Klik isinya apa. Tentu di sana bahas-bahas IPA ya Bu Ibu karena saya guru IPA. Kalau mau mengenal lebih lanjut, cek di Instagram saya Klian, TikTok juga ada. Karena sekarang kalau guru nggak punya TikTok, lihatnya ketinggalan sama anak-anak nih. Kita harus punya, tapi saya TikToknya nggak joget-joget ya Bu Ibu ya. Nggak bisa malah untuk joget. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Agenda-agenda yang akan saya bahas hari ini dalam 1,5 jam ke depan nanti, sekitar ini kita akan membahas yang pertama, ini di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, prinsip pembelajarannya seperti apa dan bagaimana mengeklikkan gitu ya antara uh, Canva ini untuk suplemen melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya dan hari ini kita akan membahas dari awal itu adalah pengenalan Canva, membuat proyek di Canva, tampilan Canva itu seperti apa, dan kolaborasi mengenal Canva, juga mengekspor hasil karya untuk hari ini. Jadi tenang Bapak Ibu, kalau misalnya yang baru mengenal, boleh sekali kita akan simak dari awal, cara membukanya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, tentu saya akan jelaskan pelan-pelan. Biasanya kalau terlalu semangat, mungkin saya akan menyampaikannya agak sedikit cepat, Bapak Ibu bisa untuk mengerem saya deh, boleh. Pak, pelan-pelan, nggak masalah. Silahkan, nanti cek di kolom komentar, tulis saja. Pak, tolong pelan-pelan. Oke. Ya, nanti Bapak Ibu bisa untuk menuliskan. Nah, langsung saja nih. Nah, salah satu prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada 5 nih, Bapak Ibu. Tapi ada beberapa kalimat yang saya highlight hijau nih, bermakna dan menyenangkan. Dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Salah satu karakter peserta didik yang perlu kita tahu adalah mereka ini adalah generasi khusus untuk mungkin sampai SMA ya, itu masih bahkan kuliah pun juga generasi-generasi instan yang tampilannya itu lihatnya media sosial, yang semuanya itu berwarna-warni, yang semuanya itu desainnya bagus. Kalau kita memberikan lembar kerja ataupun beberapa tugas misalnya dengan tampilan yang biasa saja, mungkin akan sedikit dikesampingkan. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk mengemas hal itu menjadi salah satu yang menarik, gitu ya, salah satu yang tampilannya itu oke, salah satu yang tampilannya itu eye-catching, itu akan menjadi salah satu daya tarik mereka untuk memperhatikan kita. Wah ini gurunya kece nih, oh ini dosennya mantap nih. Nah itu jadi salah satu yang tentunya perlu untuk kita cermati lah Bapak Ibu dengan Canva ini. Nah, salah satu ini implementasi saya dalam pembelajaran diferensiasi, salah satunya nanti yang besar-besar ini biasanya membutuhkan lembar kerja. Seperti yang pertama itu assessment diagnostik, itu assessment awal, itu biasanya ada lembar-lembar kerja yang untuk mengenal anak seperti assessment diagnostik non-kognitif ataupun kognitif, biasanya lembar-lembar kerjanya sekarang macam-macam dan berwarna-warni. Gimana cara membuatnya? Nanti kita akan bahas. Nah, yang dua itu yang sesuai dengan gaya belajar anak. Gaya belajarnya kan biasanya eh, ada yang suka visual, kinestetik, auditori atau apapun dengan lembar kerja yang tentu menarik, anak-anak akan perhatian di sana. Dan beberapa ada assessment juga ataupun refleksi, nanti bagaimana membuat lembar refleksi gitu ya. Dengan desainnya seperti apa, nah nanti saya akan kenalkan Bapak Ibu, ada 3 bagian nanti yang penting sekali akan saya bahas dalam 3 hari ini, itu bagaimana membuat lembar kerja assessment awal, assessment diagnostik, lembar kerja pada saat proses pembelajaran, dan juga lembar refleksi. Ini jadi salah satu media yang tentunya bisa untuk kita kembangkan menjadi lebih bagus, menjadi lebih indah, menjadi lebih, kalau anak sekarang bilang estetik gitu ya. Bagaimana membuatnya menjadi lebih estetik nih.
Kita akan mulai Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang saya buat dalam diferensiasi konten itu. Canva bikin video bisa banget, ya. Bisa banget. Tapi fokus untuk hari ini itu Canva kita akan coba untuk membuat sebuah LK. Ini Bapak Ibu. LK-nya. Ini tentang membahas tentang perpindahan jarak. Saya coba memberikan warna-warna yang soft. Saya coba menambahkan si tikus di sini. Saya menambahkan panah-panah dengan ini. Ini semuanya gambarnya, asetnya itu ada semua di Canva. Kita tidak perlu mencari-cari di sumber lain. Cukup buka satu aplikasi Canva, kita bisa membuat ini menjadi lebih bagus gitu. Oke. Nah, langsung aja ya ini. Langsung membuat lembar kerja dengan Canva. Dan di sini kita bisa lihat beberapa lembar kerja yang sebelah kiri itu assessment awal kita buat dengan Canva. Bisa juga di yang tengah ini lembar kerja untuk praktikum, yang sebelah kanan ini yang refleksinya. Bahkan buatnya tentu ini warna-warni akan menjadi lebih bagus, lebih estetik. Tapi sebelum menanjak ke sana, kita perlu sekali mengenal apa itu Canva. Yang pertama, Canva ini apakah harus instan? Tidak juga. Apakah butuh laptop yang spesifikasinya tinggi? Tidak juga. Apakah harus diakses pakai laptop? Pakai HP pun bisa, Bro. Tapi karena kalau misalnya untuk saya gitu ya, yang kebiasaan saya itu jarinya agak gede-gede untuk misalnya kurang telaten gitu ya, untuk kurang telaten untuk menggunakan HP, menggunakan laptop ataupun komputer itu akan lebih cocok, Bro. Akan lebih enak lah, lebih nyaman. Nah, ini tampilan Canva-nya. Cara membukanya cukup mudah. Bapak Ibu silahkan buka Canva ini dengan cara canva.com ya. Bapak Ibu cukup membuka canva.com, tampilannya itu akan muncul tampilan Canva. Kalau ini kalau tampilan yang sudah login, tampilan yang sudah login. Jadi Canva ini merupakan platform desain grafis. Buat apapun sebenarnya banyak banget yang bisa dibuat dengan Canva. Dan yang fokusnya untuk hari ini itu adalah kita akan mencoba membuat lembar kerja. Kita akan coba membuat lembar kerja. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, Bapak Ibu menggunakan satu perangkat atau dua perangkat nih, saya mau tahu nih. Satu perangkat saja atau dua perangkat? Mungkin ada yang satu ya. Wah, Bu Leni, saya satu. Ya, yang lain mungkin. Dua juga boleh. Nanti Bapak Ibu akan ada kolaborasi dengan saya gitu ya. Enggak masalah, satu pun bisa nanti akan saya praktekkan. Dua. Saya dua. Mantap. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya nanti. Tapi saya akan jelaskan dulu. Nah, yang paling penting ketika Bapak Ibu mengakses Canva itu adalah mengubah bahasa. Mengubah bahasanya. Karena saya menjelaskan pakai Canva bahasa Indonesia, perlu sekali kita samakan mungkin ya. Perintahnya menggunakan yang bahasa Indonesia. Karena biasanya munculnya Canva-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, pertama ketika membuka Canva, itu Bapak Ibu pasti seperti ini kalau belum pernah login. Belum pernah login, tampilannya adalah tampilan ini, tapi ini punya saya bahasa Indonesia. Nah, saya mau tahu, silahkan Bapak Ibu akses canva.com. Kira-kira setelah terbuka bahasanya Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ketika Bapak Ibu buka canva.com. Ya. Jadi kalau ketika kita buka bahasa Inggris, oke. Bahasa Indonesia, oke. Ya. Terus kita akan lihat dulu, kalau pertama kali masuk kan seperti ini dari awal banget. Ketika Bapak Ibu pertama kali masuk, silahkan Bapak Ibu pilih di sini adalah langsung masuk saja. Pertama kali masuk gitu ya. Misalnya belum pernah sama sekali masuk, silahkan pilih langsung masuk saja, tidak perlu daftar. Kita pilih masuk. Nah, di sini ada pilihannya. Pilihan yang mana, Bapak Ibu? Pilihan yang dengan Google. Tapi kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID, khusus ini untuk guru-guru biasanya di jenjang PAUD sampai SMA, itu ada akun Belajar ID, ini adalah bonus, Bapak Ibu.
wajib login pakai akun Belajar ID. Kenapa kalau pakai Belajar ID? Kalau pakai akun Belajar ID, Bapak Ibu akan mendapatkan akses Canva Pro Edukasi. Canva Pro Edukasi itu kalau kita punya akun Belajar ID. Saya akan praktekkan, setelah itu Bapak Ibu praktekkan untuk login ya. Oke, saya akan buka canva.com. Jadi ketika buka canva.com seperti ini, saya akan pilih masuk. Nah, saya akan pilih lanjutkan dengan akun Belajar ID ya. Ini saya akan tulis. Oke. Kita akan cek ya. Misalnya di sini. Akan login terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita pilih login terlebih dahulu. Nah, kalau sudah login, otomatis dia akan tampil masuk di sini dan ini bahasanya adalah bahasa Indonesia punya saya. Nah, bagaimana untuk yang berbahasa Inggris gitu ya? Bagaimana untuk yang berbahasa Inggris? Untuk yang berbahasa Inggris silahkan Bapak Ibu di sini pilih. Nah, di bagian kanan atas itu ada gambar setting atau roda bergerigi di sana. Silahkan diklik roda bergeriginya. Ya, roda bergeriginya di sini. Kemudian di bawah ini pasti ada language-nya. Kalau pakai bahasa Inggris itu biasanya ada language-nya. Coba kita pakai. Nah, ini misalnya bahasa Inggris, tapi language. Kita lihat ini language-nya. Ini kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita cari yang bahasa ya, bahasa Indonesia. Otomatis dia akan berubah menjadi bahasa Inggris. Cukup seperti itu. Itu langkah yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Pilih di sebelah kanan atas setting, kemudian setting di bahasanya atau setting di language-nya, pilih yang bahasa Indonesia dan pastikan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau yang sudah berhasil, boleh tulis berhasil gitu ya. Silahkan, boleh tulis berhasil sudah bahasa Indonesia. Ini tahap pertama dulu kalau pakai. Silahkan, tulis yang berhasil. Mantap, Pak Eka. Pak Eka atau Bu Eka ini? Sudah berhasil. Ada lagi yang lain? Oh, Bu Eka. Baik, Bu Eka. Sudah berhasil. Sudah berhasil, Pak Ridwan. Kita arahkan, Bu Endang sudah berhasil bahasa Indonesia. Kita arahkan semuanya ke bahasa Indonesia ya. Bu Rosina sudah berhasil juga. Pastikan kita bahasa Indonesia karena kenapa bahasa Indonesia? Perintah saya yang nanti akan menunjukkan, oh ini apanya, tombolnya yang mana, itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Pak Muhammad Hatta sudah. Oke, mantap. Kita sambil tunggu yang lain ya. Oh, belum bisa. Saya belum, Pak. Masih bingung. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu waktu canva.com dan sudah masuk gitu ya. Seperti ini dan sudah masuk, kita bisa praktekkan langsung di setting. Itu gambar roda bergerigi bagian kanan atas. Ini ya. Oke. Kalau sudah klik pengaturan, kemudian pilih di bawah tuh language-nya, bahasanya, language-nya ya. Ini di scroll kalau sudah ada akun Anda dan yang lain pilih di bagian bawah. Kalau yang bahasa Inggris berarti ini language-nya, kita akan ubah di sini menjadi bahasa pilih yang bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah bisa cek. Berhasil, saya kira sambil jalan ya, Bapak Ibu, kita akan cek nanti sambil jalan bisa kalau yang tertinggal nanti bisa cek lagi di YouTube-nya Guru Inspiratif. Berhasil. Mantap. Nah, itu tahap yang pertama. Selanjutnya nih. Terus kalau sudah
ini ada bagian penting lagi yang mana? Bagian penting yang kedua adalah akun pro edukasi. Ini penting sekali, Bu. Saya akan jelaskan. Gini, akun pro edukasi ini merupakan akun yang diberikan kepada guru-guru yang memiliki akun belajar ID atau akun yang apa namanya? Akun yang didaftarkan atau digabungkan dengan tim. Nah, nanti di akhir saya minta Bapak Ibu kalau yang belum punya akun pro gitu ya, bisa nanti saya akan bagian ke 5 peserta. Nanti Bapak Ibu boleh bikin story Instagram, tandai saya. Nanti yang terpilih akan saya daftarkan ke akun Pro Edukasi secara gratis. Mungkin sedikit info, akun Pro ini kalau berlangganan itu sekitar mungkin sejutaan, 800 sampai sejutaan setahun. Nah, nanti saya akan bagikan yang Canva Pro Edukasi. Kalau yang menandai di Instagram saya, ya, 5 yang paling yang beruntung, nanti saya akan hubungi, bisa tag ya. Nah, cara untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar ID, cukup login Canva Pro Edukasi, itu Bapak Ibu sudah pro. Untuk mengetahui pro atau tidak, ini ada yang bertanya langsung. Kalau untuk mengetahui pro atau tidak, bagaimana nih? Oh, ini masih basic sekali, pokoknya Bapak Ibu sabar nih. Ketika di sini tidak ada gambar mahkota-mahkota, tidak ada gambar mahkota-mahkota, itu berarti pro, boy. Contoh kalau misalnya yang tidak ada mahkotanya, yang tidak pro itu seperti ini. Saya akan contohkan. Nah, ada mahkota oren-oren. Terus di sini ada tulisannya coba Canva untuk tim. Perbesar terlalu kecil. Nah, kalau yang ada mahkotanya, contohnya ini ada mahkotanya, ini belum pro. Yang ada mahkota belum pro. Kalau yang tidak ada mahkota sudah pro. Makanya detail banget ya ini Bapak Ibu ya. Baru mulai aja udah tagihannya banyak, udah mengubah ke bahasa Indonesia, ngecek apakah pro atau tidak. Kalau yang ada mahkotanya itu berarti belum pro. Kalau yang tidak ada mahkotanya berarti sudah pro. Bedanya pro sama enggak apa gitu. Begini, kalau misalnya kita prasmanan, kita kan bisa ambil semua makanan yang ada di prasmanan itu. Kalau untuk yang pro, ambil semua, makan semua bisa. Tapi kalau yang tidak pro, itu tidak bisa diambil makanannya. Hanya bisa lihat. Kalau mau ambil makanannya, harus bayar. Kalau mau ambil makanannya itu harus bayar. Itu kalau yang tidak pro. Tapi kalau yang menggunakan akun belajar ID, pasti itu pro. Pokoknya kalau yang sudah menggunakan akun belajar ID, pasti itu pro. Ya, pasti itu pro. Oke. Dua catatan penting. Yang pertama bahasanya harus Indonesia. Oke, sudah. Yang kedua kalau yang sudah menggunakan akun belajar ID pasti akan pro. Pro ya. Kalau yang belum pro dan tidak punya akun belajar ID bisa buat story tandai ke saya ya. Nanti saya akan berikan ke 5 orang peserta gitu yang beruntung, saya akan daftarkan akun pro-nya supaya bisa menggunakan semua aset yang ada di Canva. Oke, yang sudah pakai akun belajar ID berarti sudah aman ya. Langsung login ya Bapak Ibu ya, langsung login. Tidak untuk daftar, langsung login aja menggunakan Google. Nah, saya akan review. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengubah bahasa, silahkan langkah yang pertama adalah ke pengaturan akun, kemudian pilih bahasanya diubah menjadi bahasa Indonesia. Yang tadi tentunya sudah dipraktekkan. Ini aman. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan akun Pro Edukasi adalah yang pertama, login menggunakan akun belajar.id. Itu akan pro. Pasti kalau yang menggunakan akun belajar ID, pasti pro. Kalau yang tidak punya akun belajar ID bagaimana? Silahkan Bapak Ibu bikin story, tandai saya, nanti 5 orang yang beruntung saya akan daftarkan dan mendapatkan bergabung ke tim saya dengan akun pro, akunnya akan menjadi pro seperti itu ya. Oke, ini sudah 2 tahapan ini saya kira Bapak Ibu sudah aman ya. Saya kira Bapak Ibu sudah aman 2 tahapan ini, kita akan lanjut mengenal ke Canva. Jadi Canva ini Bapak Ibu,
Mungkin yang masih praktek-praktek login mengubah bahasa di stop dulu, Boy. Saya akan jelaskan sebentar. Jadi ketika buat proyek di Canva, itu ada tips yang saya pelajari gitu ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu ada tahapan tipsnya kita mau buat apa. Yang pertama ketika masuk ke beranda, kita harus mencari template apa yang kita butuhkan. Template apa yang kita butuhkan. Jadi di beranda, baru kita cari kita mau buat apa, kemudian baru kerjakan proyeknya, dan pastikan ukuran kanvasnya tepat. Ini langkahnya. Saya ulangi sekali lagi, untuk membuat proyek di Canva, dari beberapa experience yang saya gunakan, itu yang paling tepat adalah masuk ke beranda, cari kita mau buat apa, baru dikerjakan proyeknya, sesuaikan kanvasnya mau diposting di mana, atau mau di print ukuran A4 atau dan yang lain. Ya, ini urutan yang perlu sekali Bapak Ibu perhatikan. Nah, untuk pertama tampilan awal kanvas seperti ini. Kalau sudah masuk ke beranda, yang pertama kita cari adalah ini paling penting Bapak Ibu. Langkahnya adalah kita mau buat apa, tulis di sini. Semuanya akan tersedia di sana. Dulu waktu saya mencoba dengan Canva beberapa kali, saya selalu memilih buat desain terlebih dahulu. Tapi ternyata ini sedikit kurang efektif karena template-nya nanti terbatas. Tapi kalau kita mau desain apa dulu, ini akan lebih memberikan referensi yang lebih ke kita. Contoh, hal yang paling dekat dengan kita saat ini adalah yang paling dekatnya saat ini adalah hari kemerdekaan. Kita cari saja hari kemerdekaan. Otomatis kita akan diberikan desain-desain yang sangat banyak, ribuan bahkan jutaan, yang bisa kita amankan Bapak Ibu ya. Yang bisa kita pakai. Kalau dulu kan pasti kita cari ke tukang desain, sekarang nggak perlu Bapak Ibu. Oh ini mau buat banner sekolah, langsung aja. Kita mau buat apa, langsung aja. Jadi yang pertama harus kita tuliskan adalah di sini. Kalau misalnya kita mau buat assessment, ya, kita cari aja di sini. Akan muncul template-template assessment yang bisa kita edit langsung. Kita misalnya mau cari lagi nih di sini. Bagan pencernaan misalnya, ada nggak ya? Oh ini mah bagan. Oh ini muncul part of digestive system. Tinggal kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah ini ada nih buat lembar kerja tanpa effortnya lebih ya Pak Ibu. Jadi kita tinggal klik saja. Kita pakai bisa nggak? Bisa sekali. Dengan Canva Pro ini kita bisa gunakan. Tapi pertanyaannya, saya mau buat ini gitu kan, dan cetaknya di A4 gitu. Cetaknya di A4. Nah, ini nanti kita akan amati. Jadi ada beberapa bagian di Canva yang perlu Bapak Ibu ketahui. Perhatikan dulu ke saya. Saya mau menjelaskan, jangan dipraktekkan dulu. Ini namanya lembar kerja, Bapak Ibu. Yang pertama ini lembar kerja. Ini lembar kerja. Yang paling penting lagi adalah yang pojok kiri. Ini adalah alat. Semua alatnya ada di bagian kiri. Alat bantu lainnya nanti akan muncul di bagian atasnya. Alat bantu yang lain akan muncul di sini. Ada beberapa bagian muncul di sini kalau kita memilih objeknya. Dan yang terakhir kalau mau download itu ada di bagian kanan atas. Ini bagian download. Ada 4 bagian penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Satu kanvas, ini nanti yang kita dapatkan. Alat-alatnya ada di sebelah kiri. Terus nanti alat tambahannya ada di sebelah atas, tengah atas. Kalau mau download ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan. Ada 4 bagian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika menggunakan Canva ya. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan di sana. Saya biasanya misalnya, contoh saya akan mempraktekkan dulu. Oh saya mau printnya ini ukuran A4 deh karena saya mau jadikan lembar kerja. Kita ubah aja ukurannya. Cari A4. A4 yang dokumen vertikal ya. Tinggal langsung diubah ukuran. Otomatis dia akan menjadi lembar kerja A4 yang kita tanpa sulit-sulit gitu mengedit dia udah jadi A4. Tinggal di sini mungkin kita boleh menambahkan nama dan yang lain.
dan mengubah menjadi bahasa Indonesia. Itu salah satu keunggulan Canva. Kenapa Canva ini menjadi salah satu primadona sekarang? Karena alatnya sudah ada, alat editnya sudah ada, bahan editnya sudah ada, gambar-gambarnya sudah ada. Nah, itu yang bisa nanti kita gunakan. Sekali lagi, ada 4 bagian penting. Ketika Bapak Ibu gunakan, ada kanvas bagian tengah, ada alat-alat bagian kiri, dan bagian downloadnya itu ada di bagian kanan. Wah, ini saya terlalu cepat nih ternyata. Biasa ini kalau sudah semangat terlalu cepat nih. Saya coba perbesar ya Bapak Ibu. Cek, cek. Nah, ada bagian-bagian ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika mulai menggunakan Canva. Saya ulangi sekali lagi, nanti kita akan praktekkan bersama. Saya akan ulangi sekali lagi, kita akan praktekkan bersama. Pertama ya, ketika kita masuk di Canva, di beranda, kita mau buat apa nih Pak? Bagan atau misalnya peredaran darah. Dan darah. Karena saya IPA gitu ya, nyarinya IPA-IPA terus ya Pak Ibu. Kita cari peredaran darah ada nggak? Oh, kalau peredaran darah nampaknya nggak muncul. Organ pernapasan saja. Pernapasan. Ganti lagi. Jadi kata kunci ini memang perlu sekali kita sesuaikan ya. Nah, muncul nih. Oke, karena ini sudah ada, kita tinggal sesuaikan template. Kita bisa gunakan dengan template yang sudah ada, kita bisa gunakan menjadi lembar kerja yang bisa kita edit. Ini ada beberapa yang kita edit, teksnya mau kita edit bisa, gambarnya mau kita geser-geser panahnya bisa, seperti itu. Itu yang tentunya nanti akan kita ulas lebih lanjut di hari-hari selanjutnya nanti, Boy. Tapi karena sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi begini, supaya nanti Bapak Ibu di sini, ini katanya suaranya kecil nih, Bapak Ibu. Cek, cek. Suaranya apakah masih kecil? Aman Halo? deh, Pak. Kecil ya? Aman, Pak, kalau di saya. Oh, aman ya? Jelas, Mungkin Bapak iya. Ibu perlu pastikan sinyalnya bagus ya Bapak Ibu. Oh, kadang kecil, kadang besar. Waduh, iya nih. Mungkin saya harus menempelkan ke mic ini supaya selalu aman suaranya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu lembar kerja yang masih belum diedit seperti ini. Kita akan ubah menjadi lembar kerja yang bagiannya lebih cocok, lebih bagus. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan bersama-sama dengan saya. Jadi bahannya ini masih mentah yang ini sebelah kanan. Nanti kita akan ubah menjadi sebelah kiri yang lembar kerjanya udah oke. Saya akan praktekkan dulu, nanti gantian Bapak Ibu yang mempraktekkan sambil saya akan lihat prosesnya seperti apa. Oke. Mana tadi? Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini nggak bisa di-copy ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah siapkan 30, 50 bahkan, 50 lembar kerja yang bisa dipraktekkan. Langkah pertama adalah kita mengubah dulu tulisan teks ini menjadi ukuran lebih besar. Caranya diklik teksnya, kita ubah. Oke. Diperbesar seperti Word aja ya. Ini kita bisa geser dulu. Karena teksnya kurang catchy nih, teksnya kurang mantap gitu ya. Kita harus ubah teksnya di sini menjadi fontnya namanya kalau ada gitu ya, more sugar. Kalau misalnya mungkin tidak ada di bawah Ibu, boleh cari yang lain. Nah, bagian teks yang pertama paling atas, ini kita bisa ubah jadi more sugar. Bagian yang paling atas, ini kan rata kiri Bapak Ibu. Ini kan sebelah kiri. Nah, kita bisa di sini rata tengah. Sama seperti di Word. Rata kiri, rata tengah, rata kanan, itu bisa. Kemudian kita akan ubah lagi untuk petunjuknya, ukurannya menjadi lebih besar.
dan kita ubah teksnya. Ini kurang cocok nih. Siapa tadi? Ini, tapi kita perkecil lagi. Kita bisa cari font yang lain. Kita cari Popin dan bold. Oke. Kalau sudah, ini masalah teks aman ya. Kita bisa klik dan yang lain. Kalau mau menambahkan teks lain, kita ke arah alatnya, ke arah alatnya. Alatnya ada di sebelah kiri. Mau menambahkan teks lainnya boleh. Nah, ini boleh. Tinggal diklik. Tapi karena sudah disediakan, kita cukup mengubah ukurannya menjadi lebih besar, dan di sini juga kita ubah menjadi rata tengah. Oke. Yang kedua, itu adalah mengubah ukuran matanya menjadi lebih besar. Karena kita butuh panah, ya, silahkan Bapak Ibu ke menu sebelah kiri yang namanya bukan desain tapi elemen. Yang bagian nomor 2, elemen. Butuhnya apa? Panah. Berarti kita tulis di sini. Panah. Dia akan muncul ya. Panah-panah ini akan muncul. Oke, klik. Nah, kita pilih satu. Kita bisa setting warnanya. Kita bisa setting ukurannya, ketebalannya. Nah, ini bisa setting di bagian atas macam-macam Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Terus klik kanan bisa kita duplikat lagi. Kita geser lagi. Kemudian kita arahkan. Klik kanan, pilih duplikat lagi. Sampai sini. Nah, misalnya ada 3. Terus kita mau memberikan nomor. Boleh ke elemen lagi supaya nggak ngetik nomornya, kita pilih angka 1 saja ya. Nah, ini ada banyak untuk nomor-nomor yang bisa kita pilih. Nomor 1 boleh. Kita tulis di situ. Nomor 2 juga. Dan kita tambahkan satu lagi nomor 3. Oke. Sementara ini dulu kita akan coba untuk membuat panahnya 1, 2, 3. Oke. Nah, saya akan bagikan link ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh mengedit dan memilih halamannya, jangan rebutan ya Bapak Ibu. Jangan rebutan. Silahkan saya akan bagikan di link, bisa diklik, dan Bapak Ibu saya akan lihat siapa yang mengerjakan, akan muncul namanya. Yuk. Nah, ini banyak nih, udah ada berapa. Silahkan pilih mau mengerjakan yang nomor berapa. Halaman 1 jangan dihapus ya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Boleh mengerjakan di halaman 2, halaman 3, 4, dan yang lain. Boleh sambil saya akan pantau. Ya. Nah, ini Pak Ridwan sudah beraksi. Ya, Pak Ridwan sudah beraksi mencoba untuk Pak Marsudi, tolong jangan di halaman 2. Itu sudah dikerjakan Pak Ridwan. Tolong Pak Marsudi kerjakan lembar yang lain. Tolong Pak Marsudi pilih yang halaman yang lain Pak Marsudi. Kasihan Pak Ridwan itu nanti kalau sudah ini ternyata dihapus nanti. Nah, Pak Ridwan sudah mulai beraksi. Kita lihat lagi. Bu Sakiyah sudah masuk. Oh, ini sudah. Bu Nur sudah mencoba mengganti. Sudah mulai. Yuk, Bapak Ibu, ambil tapi jangan rebutan. Kalau kurang saya buatkan halaman lagi. Nah, kita cek nih. Di sini Pak Mohata sudah. Ayo Pak, semangat Pak Mohata. Nih, dicoba cek, udah perintahnya sudah. Waduh, tolong ini Bu Sakiyah. Matanya jangan digepengkan nih Bu Sakiyah. Ini kalau untuk matanya, waduh malah dihilangkan. Gimana ini matanya dihilangkan? Saya ambilkan dari teman lain Bu Sakiyah. Saya akan tahu. Nah, ini sudah. Bu Zakiyah nanti kalau misalnya ini untuk memperbesar bisa diperbesar dari siku ya, dari sikunya. Nah, itu boleh. Coba diperbesar, Bu. Nah, mantap. Jangan digepengkan ya, tapi diperbesar. Kalau pakai HP bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Hanya pakai HP itu menunya agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya isinya sama. Kalau pakai HP bisa, dan itu cukup gimana ya? Kalau boleh saya bilang, kalau untuk yang kurang detail seperti saya gitu ya, kalau jempolnya besar-besar, jarinya besar-besar itu agak susah. Saya cek deh.
Yang hampir selesai siapa nih? Wah, ini Pak Ridwan ditonton oleh Bu Sari. Sepertinya Bu Sari ikut menonton dari Pak Ridwan. Kita cek lagi. Wah, ini ada panahnya yang unik nih. Bu Nur, Bu Nur Hasan. Kita cek yang lain. Bu Zakiah masih proses. Bu Adel. Oke, ini teksnya udah. Oh, ini hampir selesai nih. Pak Fabin. Hampir selesai. Kita cek lagi deh. Betul, kalau yang sudah berhasil masuk, Bu. Ini kalau yang sudah berhasil masuk, bisa kalau misalnya belum berhasil masuk, bisa pilih, tinggal klik linknya, kemudian pilih masuk ya Bapak Ibu ya. Kita cek lagi deh. Saya mau cek yang belakang. Waduh, ini kotaknya mah dimiringkan, nggak apa-apa ini. Mungkin biar tambah estetik mungkin ya ini. Agak dimiringkan. Wah, yang ini dihapus, tinggal hijau aja. Ini serunya kalau berkolaborasi gini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat langsung nih yang dikerjakan Bapak Ibu di sini. Bu Anis proses. Nah, ini menggunakan panahnya lain, tapi ditinggalkan sebenarnya. Oh, Pak Moh si Baul, Pak Fadil, ya. Nah, oke, kita cek lagi yang ada Bu Ifah. Wah, Pak Fadil ini malah jadi hijau nih, Pak. Backgroundnya, Pak. Nah, udah jadi putih lagi. Kita cek yang belakang, Bu Evi. Meskipun belum pro, Bapak Ibu bisa untuk mencoba mengerjakan ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk awal ini, meskipun belum pro, tetap bisa mengerjakan. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Saya masih tunggu untuk uh, yang mencoba mengerjakan. Wah, ini punya saya jadi nomor 2 sekarang. Saya geser dulu. Oke. Bu Ina. Wah, ini ada yang panahnya bergerak-gerak. Oh, ini hampir Pak Pepin nih, hampir nih. Tinggal menambahkan nomornya. Ini udah selesai. Bu Esther. Mantap, Bu Esther. Mana ini Bu Esther ini? Sudah berhasil. Pakai HP bisa. Linknya saya kirim ulang ya. Linknya ya, saya kirim ulang. Saya kirim ulang. Supaya semuanya bisa untuk mencoba. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Ya, Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk mencoba. Karena ini kalau nggak dibatasi nanti lanjut-lanjut terus nih enggak. Sambil boleh menuliskan Bapak Ibu kesulitannya kalau untuk seperti ini misalnya kesulitannya apa nih. Mungkin saya akan bahas nanti setelah ini, bisa saya bahas setelah ini ataupun nanti kalau Bapak Ibu mau tanya secara langsung sangat boleh sekali. Kalau diklik menggunakan HP bisa Pak sepertinya Pak. Saya akan coba ya. Saya akan coba ke HP dan saya akan tampilkan bagaimana kalau mau mengedit ke HP. Saya mengirim. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain, saya akan tampilkan ke Bapak Ibu yang request. Gimana nih saya kalau misalnya menggunakan HP gitu kan? Nah, saya akan tampilkan. Ini di HP-nya tampilannya meskipun bisa melihat. Oh, ini terlalu ramai sepertinya, Pak. Yang menggunakan terlalu ramai.
Khusus untuk HP, saya coba duplikasi dulu ya. Nah, ini saya akan praktekkan untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP. Jadi kalau menggunakan HP, Bapak Ibu, memang untuk mengeditnya ini effortnya cukup lebih tinggi. Nah, ini masih kosong. Jadi di bagian untuk mengubah teks, itu kita pilih teksnya dulu dan kita bisa memilih di bagian bawah ini ukuran font. Kita bisa perbesar. Nah, di ukuran font kalau sudah, kita bisa pilih formatnya menjadi rata tengah. Jadi tulisan-tulisan tuh menunya ada di bawah kalau menggunakan HP. Misalnya secara basic seperti ini. Di bagian bawah ini ada menu-menu. Kemudian kita perbesar juga perbesarnya sama. Kalau mau menambahkan elemen, khusus untuk pengguna HP gitu ya, khusus untuk pengguna HP, ini kita bisa pilih plus. Kita plus baru ke arah elemen. Baru dia muncul tuh, panahnya, apanya, dan yang lain dia muncul. Ini warnanya putih, kita ganti jadi warnanya hitam. Ketebalannya kita tambahkan. Nah, kita bisa tuliskan ini panahnya. Kalau sudah diduplikat, ya, kita pilih lagi di sini. Ini ada duplikat yang bagian, nah kita bisa pilih. Nah, itu kalau menggunakan HP seperti itu, bisakah menambahkan angka 1, 2, 3 tadi? Itu tentu sangat bisa dengan menekan tambah plus ya. Tanda plus, cari elemennya angka 1 misalnya. 1. Nah, dia akan muncul. Mana yang kita pakai? Contoh yang saya pakai ini akan berganti. Tuh, oke. Cari lagi yang lain. Lain yang 1 tadi ini. Berarti kita pilih angka 2. 2. Yang mana tadi? Kita besar ini 2. Oke. Kita bisa atur lagi, cari yang lain kembali. Tambahkan, kemudian pilih yang ke elemen. Oh, ini 3. Nah, seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan HP ini. Saya akan bagikan juga khusus ke Bapak Ibu yang pengen menggunakan HP ini, saya bagikan eh, untuk apa namanya, untuk mencoba gitu ya, untuk mencoba membagikan tautan. Saya akan dari sini. Jadi ketika kita menggunakan apa namanya, menggunakan akun yang sama, kita bisa edit ini di HP dan di laptop secara bersamaan. Saya akan bagikan kembali. Oke. Oke. Itu yang masih mau mencoba. Tapi dicobanya nanti ya Bapak Ibu ya, bisa klik ya, bisa diklik dulu ya, untuk yang baru bergabung bisa diklik dulu. Tapi untuk mencobanya boleh nanti deh, nanti. Saya akan cek kembali yang berhasil siapa saja. Oh, ini ada 3 orang mengumpul di sini. Ini berhasil, ada yang bilang, ada yang jadi panahnya coret-coret. Oh, ini oke. Ini arahnya kurang sedikit. Wah, ini semuanya berkumpul. Ini masih pertama Bapak Ibu, jadi aman ya. Ini masih tahap awal. Jadi nggak apa-apa, kita mencoba dulu supaya nanti menjadi lebih lebih bagus memilihnya harusnya seperti apa. Wah, ini paling menurut saya ini bagus Bapak Ibu ya, dari Bu Anis Datul Hasanah. Keren nih Bapak Ibu. Mantap. Kalau untuk jaringan apakah harus stabil? Ya, tapi tidak begitu banyak ini ya Bapak Ibu. Tidak begitu banyak bandwidth yang diperlukan kalau misalnya mau menggunakan Canva ini. Ini keren nih, mantap. Ini sudah menggunakan tema yang sama. Ya, halaman berapa tadi? Ada lagi, ini juga berhasil. Ah, ini juga berhasil. Bu Iva, Bapak Ibu pasti penasaran, wah gimana ini? Wah, ini Bu Endang sedang berjuang, gitu ya.
Boleh, nanti saya akan bagikan ke grup WA ya Bapak Ibu ya, setelah sinkronus ini selesai, saya akan bagikan ke grup WA nih. Nah, saya akan ulangi, saya kira ini saya akan tutup Bapak Ibu supaya tidak edit semua, supaya tidak ada yang mencoba edit-edit dulu. Nah, saya akan stop dulu, saya akan ulangi kembali untuk yang perlu sekali Bapak Ibu perhatikan. Baik, cukup Bapak Ibu. Cukup. Tahan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya, saya akan menjelaskan sedikit mengulangi dari yang tadi ya beberapa. Mungkin yang praktek ditahan dulu, karena mungkin kalau praktek dilanjutkan nggak selesai-selesai, pasti mau mencoba terus. Dan ini perlu sekali. Tahapan hari ini Bapak Ibu bisa masuk ke Canva terlebih dahulu. Paling penting Bapak Ibu adalah masuk ke Canva-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke canva.com ya, dan pastikan Bapak Ibu login. Login tuh kalau di sini udah ada namanya, ini seperti punya saya ini sudah ada namanya. Nah, ketika mau cek loginnya itu seperti apa, login ini apakah pro atau belum, itu ada di mahkota tadi. Ada di mahkota tadi. Nah, di mahkota tadi itu menandakan pro atau belum. Kalau mau pro itu wajib menggunakan akun belajar dan yang lain. Nah, sekarang di bagian awal ini saya sudah memberikan tipsnya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat apa? Silahkan boleh tulis di sini nih. Ini boleh tulis. Kita mau buat apa di sana. Nah, kemudian kalau misalnya benar-benar mau belajar dari awal, Bapak Ibu bisa buat ukuran desain di sini. Buat desain. Buat desain ini menentukan ukuran kertasnya. Biasanya ukuran kertas untuk print itu paling sering adalah A4 vertikal. Ini paling sering. Nah, tampilan awalnya ini Bapak Ibu kosong. Ada dua menu yang hari ini Bapak Ibu wajib sekali tahu. Elemen, di sebelah kiri elemen, dan juga teks. Dua menu ini adalah menu pokok. Satunya elemen itu menambahkan apapun itu, Bapak Ibu mau menambahkan apa tinggal tulis. Saya mau menambahkan gambar tempe misalnya. Kita enter. Akan keluar gambar-gambar tempe ini. Dan ini gambarnya bagus sekali. Kita mau cari teksnya dan menuliskan teks. Tulis saja Bapak Ibu. Ini, misalnya kita tulis. Ini tempe. Nah, ini kita tulis. Oke, sudah ada teks, sudah ada gambar. Ini kan basic untuk desain. Nah, kalau sudah ada teks, teksnya kan kurang bagus nih, Bang. Teks ini bisa kita ubah-ubah persis seperti Word. Ganti fontnya, contoh. Terus bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa kita ganti juga dengan warnanya. Contoh seperti ini. Wah, ini warnanya hijau. Kita bisa menjadi rata tengah, rata kiri, rata kanan gitu kan. Ini tinggal Bapak Ibu blok terus rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini rata tengah. Ini oke. Secara basic memunculkan gambar di elemen, memunculkan teks di teks. Nah, mengatur teksnya kita bisa kasihkan efek juga macam-macam. Dan kalau misalnya nanti secara ininya saya akan bahas selanjutnya ya Bapak Ibu ya nanti. Nah, contoh. Ini secara basicnya seperti itu. Menambahkan gambar, menambahkan teks. Kalau sudah di sini sudah berhasil mendesainnya, berarti kita perlu unduh. Bagikan, kemudian di menu bagian kanan tuh bagikan, kita bisa unduh hasil yang akan kita unduh. Biasanya kalau lebih dari satu, kita diminta untuk mendownload halaman berapa yang mau kita. Nah, downloadnya ini di sini kita bisa macam-macam. Apakah JPEG, ini bentuknya gambar, PDF, atau video. Jadi banyak jenis yang bisa kita download, bisa gambar, PDF, atau video. Kalau sudah kita pilih unduh saja. Kalau diunduh ini sudah selesai, seperti ini ya, unduh sudah selesai. Nah ini kita tinggal buka, biasanya udah di-download. Otomatis gambarnya ini akan muncul kita. Dan ini selesai secara basicnya seperti ini. Kita edit di Canva, kita tambahkan gambar, tambahkan teksnya, terus kita edit dalam bentuk apa yang kita pilih. Itu untuk lembar kerja.
Saya kira itu Bapak Ibu untuk apa namanya Canva ini untuk awal ini ya, untuk mencoba pemanasan mengubah ini menjadi teks ini ternyata tidak mudah juga gitu ya. Perlu latihan lagi, makanya kita ada 3 pertemuan supaya tahap awal ini Bapak Ibu mencoba, dan apa kesulitannya boleh ditanyakan setelah sesi penjelasan dari saya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pemanasan hari ini. Di 3 hari ke depan nanti Bapak Ibu silakan boleh menanyakan apa pengalamannya, apa kesulitannya, apa yang perlu saya bahas 2 hari ke depan, mungkin ada usulan dan masukan, boleh sekali. Silakan Bapak Ibu, saya serahkan kepada Mbak Maulidi untuk memandu Bapak Ibu misalnya untuk ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Mr. Klik atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, jadi terlihat Bapak Ibu ada yang baru pertama kali mengenal Canva, ada yang juga yang sudah sering menggunakan Canva tapi belum mahir. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mahir ataupun belum mahir, Bapak Ibu terlihat sangat antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Mr. Klik. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan Canva ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui laptop dan HP, dan Canva ini merupakan platform desain grafis yang dapat Bapak Ibu akses dengan mudah. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan ataupun jaringannya tidak stabil, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena workshop virtual pada malam hari ini kami rekam dan rekamannya nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya yaitu tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala, Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya kepada Mr. Klik dengan mengaktifkan fitur raise hand, atau Bapak Ibu bisa menanyakannya melalui room chat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand. Tidak perlu malu-malu di Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sembari menunggu yang raise hand, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di room chat, nggih, Mr. Klik. Boleh, boleh Bu. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Feli, yaitu kenapa setelah masuk canva.com itu disuruh atur cookie dulu, itu diterima atau Ah, kelola cookie saja. baik. Gitu. Untuk pertama tentu Bapak Ibu ada pilihan terima cookie, sama itu silahkan terima cookie saja Bapak Ibu. Tidak masalah di situ. Boleh terima cookie saja. Aman. Baik, jadi Ibu Feli bisa pilih terima cookie, nggih. Dan selanjutnya untuk Bu Dwi Astuti, untuk tampilan rata kiri dan kanan dan lain-lain, tepatnya di mana, nggih, Pak? Baik, saya akan praktekkan Bapak Ibu. Nggih, baik, silakan. Nah, kalian ini ya. Jadi gambar teks yang tadi ini saya perbesar. Rata kanan kiri itu akan muncul ketika kita memilih teks Bapak Ibu. Kalau kita memilih gambar, tidak muncul rata kanan kiri. Kalau kita memilih gambar, tidak muncul rata kanan kiri. Tapi kalau kita memilih teks, ini akan muncul di bagian atas. Ada rata kiri, dan kemudian kalau sudah kita klik saja, berubah jadi rata tengah. Kita klik lagi, berubah menjadi rata kanan. Kita klik lagi, berarti rata kanan kiri. Kalau kita inginkan rata tengah, berarti cukup kita klik sampai posisinya memang rata tengah. Jadi tanda ini akan muncul ketika Bapak Ibu memilih teks. Kalau Bapak Ibu memilih gambar, dia nggak muncul. Rata kanan kirinya nggak muncul. Kalau kita memilih teks, baru muncul kan ya. Di sini muncul rata kanan kiri. Kita milih gambar, nggak muncul. Kita milih ini gabungan, nggak muncul. Jadi kalau hanya milih teks, dia akan muncul perintahnya. Perintah tambahan untuk alat-alat tambahannya seperti itu. Seperti itu Mbak Mon. Ya, baik, begitu untuk Bu Dwi, jadi bisa mengklik teksnya untuk memunculkan fitur katakan kata kiri. Nah, di sini ada yang raise hand, Mr. Klik, yaitu Pak Marsudi. Mungkin Pak Marsudi bisa mengaktifkan fitur kameranya. Apakah bisa, gitu, Pak? Oke, baik. Kalau begitu, silakan Pak Marsudi bisa langsung bertanya kepada Mr. Klik. Bisa Boleh di di unmute unmute, mungkin Pak Pak. Marsudi.
bisa bisa di-unmute Pak Marsudi. Nah, nih, silakan. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak narasumber. Eh, Kendalanya kita setelah setengah jadi barangkali ya, LKPD itu setengah setengah jadi kita download dan kita mau ngedit kesulitan karena di situ masih eh, apa itu gambar. Nah, itu apakah untuk mengedit berikutnya setelah di-download itu kita convert ke Word atau convert ke PPT atau bagaimana? Karena kalau kita download banyak kan ke JPEG. Terima Baik, kasih, baik. Pak. Baik, Pak. Eh, Begini, sebenarnya proyek-proyek ini, Pak Marsudi, proyek-proyek ini itu tersimpan di proyek kita, Pak. Jadi tidak perlu kontrol S sebenarnya. Nanti kalau misalnya Bapak, kok ini kok baru setengah jadi, besok mau saya lanjutkan misalnya. Besok mau Ya, saya lanjutkan gitu ya. Nah, kebetulan kan ini settingannya saya ubah jadi tidak bisa diedit karena kalau masih ngedit nanti semuanya masih sibuk ngedit ya. Jadi saya matikan. Nanti saya buka kembali kalau misalnya mau mencoba mengedit. Nah, ketika Bapak nanti untuk misalnya kok sudah mengedit, otomatis ini akan muncul di proyek kita, Pak. Nanti akan muncul di proyek kita di halaman berada itu apa saja yang kita sudah kerjakan, dia akan muncul di sini, Pak. Jadi kalau masih setengah jadi, jangan di-download dulu, Pak. Kita biarkan saja di Canva. Nanti baru kita lanjutkan kembali, misalnya kok yang ini tempe tadi. Yang tempe saya tadi buat, wah tempenya kok nggak ada ininya, ini masih mau saya lanjutkan jadi gambar yang lain, misalnya pakai background dan yang lain mau saya tambahkan, ini bisa, sangat bisa sekali. Nah ini kita bisa lanjutkan, semuanya akan tersimpan otomatis gitu ya, tanpa harus kontrol S, misalnya kalau ini kontrol S terus hilang gitu, kalau Word gitu kan ya, biasanya hilang. Tidak, Pak. Misalkan itu aplikasi kok tidak sengaja tertutup, itu dia masih menyimpan, aman. Jadi Canva itu enaknya, meskipun kita laptopnya kok habis baterai atau listrik mati dan yang lain, dia akan otomatis tersimpan. Jadi aman. Tapi masih ada lagi. Kalau memang terpaksa kok saya mau lanjutkan di PowerPoint aja deh ini, itu juga bisa, Pak. Jadi kita bisa pilih bagikan, tapi agak sedikit ini ya tambah effort mencari. Kita pilih lainnya. Saya ulangi, kita pilih bagikan, kemudian paling bawah itu ada menu lainnya. Kalau sudah lainnya di sini kita pilih PPT, PowerPoint. Ini ada Microsoft PowerPoint. Nah, itu bisa di-download, nanti downloadannya adalah PPT, bisa diedit di apa namanya di PowerPoint. Tapi kadang Pak, kalau sudah di-download di PowerPoint, itu ada gambar atau efek-efek yang tidak ikut terdownload. Karena keterbatasannya kadang beda fontnya atau misalnya beda fiturnya. Makanya kalau saran saya, kalau belum selesai, ya dibiarkan saja. Besok dilanjutkan di Canva lagi, kalau benar-benar sudah selesai, baru kita tutup. Seperti itu Pak Marsudi. baik, matur nuwun. Oke, sama-sama Pak. Sama-sama Pak Marsudi. Baik, mungkin pertanyaan dari Pak Marsudi itu juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tersebut. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, yaitu mungkin Bapak Kasmina. Bapak Kasmina mungkin bisa mengaktifkan fitur kameranya nggak, Pak? Ibu, Ibu Oh, Ibu. Kasmina, Ibu, mohon Oke. maaf. Mohon Iya, maaf ya, Ibu. Silakan Ibu Kasmina iya. bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sulit untuk mengaktifkan kamera karena jaringan saya. Boleh Ya, nggak suara, apa-apa, Bu, boleh. nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Oke. Silakan, Bu. Saya tadi penasaran. Tadi kan saya lambat masuk. Jadi mohon izin bertanya. Saya tadi melihat tampilan apa hasil kerja yang halaman pertama itu saya tertarik dengan tabel itu. Saya kok belum mengerti bagaimana cara membuat tabel seperti itu di Canva tanpa harus screenshot dari Word dibawa ke Canva. Itu mohon dijelaskan cara membuatnya. Baik, Terus baik, baik. kemudian yang kedua untuk Canva Pro apakah Canva Pro itu bisa kita pakai karena saya melihat fitur-fitur gambarnya itu sangat menarik beda sama Canva Edu atau Canva yang biasa. Apakah memang harus berbayar atau ada yang gratis begitu, Pak? Terima kasih. Baik, baik. Saya jawab yang Canva Pro aja ya.
Yang dulu ya, Canva Pro dulu. Canva Pro Edu ini menurut saya sudah yang Pro Edukasi ya. Pro Edukasi ini sudah lengkap. Kalau untuk kebutuhan kita sebagai pendidik itu bahan-bahannya udah nggak kurang-kurang. Itu kalau kreativitas kita udah ada aja, semua hampir bahannya itu adalah di Canva Pro Edukasi ya. Kalau Canva Pro yang berbayar lagi itu beda lagi. Itu lebih lebih lengkap lagi di atasnya. Tapi menurut saya Canva Pro Edukasi ini udah jutaan, puluhan juta gambar lah yang bisa kita akses, dan itu kita bisa kita akses gratis sehingga aman-aman saja menggunakan Canva Pro Edukasi. Silakan dimanfaatkan untuk desainnya. Nah, untuk tabel ini kita kan mau tabel nih, Bu Ibu. Terus kita kalau mau mengeluarkan apa saja yang kita butuhkan itu ada di menu elemen. Sekarang kita butuh tabel. Kita tulis saja di sini, tabel. Oke. Nah, kemudian kalau sudah muncul kan banyak tabel. Kita pilih yang paling atas, lihat semua. Di sini ada berbagai macam tabel yang bisa kita pilih. Kalau tadi Ibu pengennya yang pink gitu ya. Ini saya pilihkan yang pink. Otomatis dia akan muncul yang pink ini. Apakah tabel pink ini nanti bisa untuk diubah warnanya juga? Bisa sekali. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Bisa juga. Menjadi warna apa? Bisa juga. Dan yang lain. Nah, itu tinggal kita sesuaikan warna yang kita inginkan. Contohnya pink ini bagus. Nah, kalau untuk menambahkan teksnya di sini, nomor, misalnya tinggal diklik 2 kali. Klik 2 kali, nanti muncul nomor, terus kemudian di sini adalah bahan, misalnya bahan, terus di sini manfaat. Nah, ini karena fontnya kecil-kecil, tentu perlu kita perbesar. Oke. Jadi kalau untuk memunculkan tabel, memunculkan apa saja lah objek yang kita butuhkan, kita langsung ke elemen, cari saja apa yang kita butuhkan. Misalnya kita butuhkan gambar dapur untuk background, ya. Karena kita membutuhkan gambarnya bukan grafis gitu, misalnya yang ini bagus nih grafis, kita pilih grafis. Kalau kita butuhnya gambar foto yang real juga ada. Karena ini cukup bagus yang grafis, saya akan pilih grafis. Ini saya perbesar. Terus ini bisa kita lapisannya mundur lah. Nah, ini nanti kita akan pelajari lagi menjadi gambar tempenya, dan kita bisa juga jadikan background tapi nggak begitu real. Nah, jadi akan terlihat lebih bagus, tidak warna putih. Itu bisa apa yang kita butuhkan kita bisa cari di menu L. Seperti itu. Tukasmin. Baik, terima kasih Mr. Klik. Semoga penjelasan dari Mr. Klik dapat dipahami oleh Ibu Kasmina dan juga Bapak Ibu yang lain. Nah, selanjutnya ada lagi yang raise hand untuk Bapak Muhammad Siba Waihu Fadil. Mungkin bisa unmute, Bapak. Silakan, Oke, Pak. terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya ini saya mau tanya, kaitannya dengan kalau kita mau apa namanya, menambah font. Seringkali kan saya pribadi kan ini apa namanya, juga mengampu pelajaran bahasa Arab. Jadi kan kita mau pengen upload font bahasa Arab itu bagaimana? Kemudian gini Pak, sebenarnya tadi saya melihat apa namanya di layar yang punya Bapak itu sudah ada menu untuk tambah font. Akan tapi di Canva saya itu harus apa namanya mengubah merek apa gitu loh. Nah itu yang belum saya pahami. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, baik, baik. Pak Fadil ya. Untuk tambah font ini hanya bisa dilakukan oleh istilahnya yang punya tim, Pak. Kalau Bapak bukan yang akun belajar ID itu biasanya bukan yang punya tim, jadi nggak bisa nambah font. Tapi kalau misalnya Bapak mendaftar, kan biasanya ada juga jalur selain belajar ID itu ada jalur mendaftar sebagai pendidik. Di situ juga bisa mendaftar sebagai pendidik itu eh, untuk mendapatkan akun pro itu harus melewati mengisi data, mengirim SK ataupun sertifikat pendidik sebagai syaratnya. Nah, itu baru kita bisa punya tim sendiri. Kalau punya tim sendiri, baru Bapak bisa seperti
mungkin tadi lihat yang punya saya ada tambah tambah ini ya, tambah font ya di merek biasanya. Di pangkalan merek di sini untuk kita tuh bisa menambahkan. Jadi kalau misalnya kita bisa menambahkan font untuk yang punya tim biasanya. Tapi kalau yang tidak punya tim itu nggak bisa menambahkan karena hanya bisa menikmati saja. Jadi nggak bisa menambahkan fontnya. Nah ini kalau untuk punya saya di sini ada bisa nambahin karena kebetulan yang akun yang ini bukan dari akun belajar IT tapi akun yang diverifikasi untuk mendapatkan akun pro edukasi dengan cara mendaftar. Jadi langkahnya berarti yang harus Bapak lakukan adalah mencoba berusaha mendaftar akun pro edukasi tapi tidak dengan belajar. Dengan akun email biasa mungkin. Akun email biasa nanti disertakan eh, disertakan dengan biasanya serdik ataupun SK. Nanti webnya adalah ini Pak, Canva untuk pendidikan. Canva untuk pendidikan. Nah, di sini Bapak bisa memverifikasikan atau mendaftarnya. Jadi ada jalurnya ya untuk mendapatkan akun pro. Ini kalau nggak ada yang tanya juga nggak saya sharekan nih Bapak Ibu ya. Jadi satu adalah belajar ID, yang kedua Bapak bisa melakukan verifikasi sebagai guru untuk mendapatkan akses pro edukasi dan menjadi timnya itu, yang punya tim lah, yang punya tim. Tapi itu juga kadang ada yang butuh waktu sehari baru diverifikasi, ada yang sampai seminggu baru diverifikasi, ada yang verifikasinya ditolak, itu juga ada beberapa. Tapi usaha itu tidak salah. Itu Bapak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mr. Klik atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya di sini ada Bapak Diar. Mungkin Pak Diar bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal. Saya barusan jadi guru di SDN Pilang 1 yang 19 tahun sebelumnya honor di perpustakaan. Nah, yang saya tanyakan, kalau saya bikin PPT atau ide-ide untuk mencurahkan suatu pokok bahasan itu kan saya tuh terkesan kaku. Apakah bisa dicontohkan menambah suara atau bagaimana di Canva ini? Sementara saya menggunakan Canva-nya tanpa suara. Jadi kalau untuk menarik minat membaca itu kalau tidak ada suaranya kan tidak lega ya, tidak ada gitu. Itu aja Pak narasumber. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti hasil outputnya apa Pak Diar? Saya penasaran hasil outputnya apa? Apakah PowerPoint yang disampaikan ke anak atau sebuah bentuk video? Bisa di-unmute kembali. Oh, ya, terima kasih. Eh, Umpama dalam suatu tulisan itu ada suara tulisan jatuh tak apa gitu loh, ada animasinya gitu, ada Baik. animasinya. Oke, Baik. kan sementara ini kan PPT itu terkesan hanya tampilan blank tulisan satu mungkin ada animasi grafis apa gitu bisa dicontohkan. Oke, Upaya terima Pak kasih. ya. Baik Pak. Oke, jadi misalnya di Canva seperti apa ini? Meskipun ini bukan lembar kerja ya, karena kalau ini udah masuk ke presentasi mas, ya. Ini kalau ini tapi nggak apa-apa. Saya akan praktekkan contoh nih. Di Canva ini itu ada yang namanya animasi ataupun transisi. Animasi ataupun transisi. Jadi kalau kita gunakan contoh seperti ini pun sudah dia bisa memberikan efek yang gerak-gerak. Itu udah ada di Canva-nya. Nah, efek yang gerak-gerak itu muncul seperti ini sebenarnya Bapak Ibu pilih saja, bisa pilih animasi.
Apakah mau dia berputar, kedip-kedip, denyut-denyut, goyang-goyang. Nah, ini bisa dipraktikkan di kanvanya. Atau Bapak mau menambahkan suara nih. Bapak rekaman dulu suaranya. A, apel. Gitu kan bisa contohnya ya. Misalnya A, apel. Itu kita rekam, langsung kita upload, Pak. Suaranya ke sini. Nanti kalau misalnya kita cari seperti ini, dia akan otomatis bunyi A, apel. Nah, itu kita bisa tambahkan audionya. Contoh kalau karena saya belum rekaman ya, berarti saya akan eh, cari saja huruf gitu, tapi yang suara nih, audio. Oh, ini mas suaranya apa nih? Musik saja kali ya. Nah ini kalau musik kita tambahkan saja di drag ke sini. Nah otomatis kalau kita presentasikan, dia akan muncul sambil loadingnya, dia akan muncul suaranya. Tapi ini karena tidak ke-share ke Bapak Ibu. Jadi nanti otomatis ini dia akan muncul suaranya. Broken bones. Nah, gitulah. Itu gambaran-gambaran sedikit kalau untuk Bapak Ibu membuat ini, mungkin nanti akan ada sesi yang lain membuat presentasi dengan Canva mungkin ya. Kalau itu sedikit, itu untuk lembar kerjanya macam-macam sudah tersedia, dan salah satu fiturnya adalah fitur animasi yang bisa tentunya adalah Bapak Ibu manfaatkan nanti seperti itu Pak ya. Boleh dicarilah fitur-fiturnya seperti itu Mbak Maulidi. Baik, terima kasih Mr. Klik atas jawaban dari pertanyaan Bapak Diar. Dan di sini ada yang bertanya, Mr. Klik, bagaimana cara memilih ukuran kertas? Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Ya, itu untuk mengatur ukuran kanvas ini memang penting ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan tampilannya A4, terus kita mau ubah ukurannya, cari saja Bapak Ibu kata-kata untuk ubah ukuran. Ternyata ada di sebelah kiri atas. Di sebelah kiri atas ini ada ubah ukuran, tinggal kita ubah ukurannya. Tadi saya sempat membaca, jadi yang diinginkan oleh Ibu tadi adalah ukuran B5 seperti itu. Kita tulis saja B5. Ada nggak B5? Maaf, tidak ada B5. Karena tidak ada B5 berarti kita harus tahu ukuran B5 itu berapa. B5 ini biasanya ukurannya adalah 21 kali 15 kalau tidak. Jadi lebarnya yang 15, tingginya yang 21. Pastikan ini sentimeter. Kemudian kita ubah ukuran. Otomatis ya sama karena rasio B5 sama A4 itu sama, hanya dia lebih kecil. Kalau kita download dijadikan ini dimasukkan ke dalam A4, dia akan jadi dua sisi itu terisi seperti itu. Itu kalau untuk ukuran B5. Jadi kita mau ubah ukuran apa nih? Presentasi misalnya. Bisa juga kan? Presentasi. Nah, kita ubah presentasi, ubah ukurannya, otomatis ini dia akan menjadi ukuran presentasi. Tinggal apa yang mau kita manfaatkan, mau bentuknya seperti apa, silahkan bikin. Seperti itu. Seperti itu Mbak Maulida. Baik, jadi Bapak Ibu yang ingin mengubah ukuran dari kanvas Bapak Ibu bisa langsung ke menu ubah ukuran. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mr. Klik, yaitu bagaimana cara mengubah arah panahnya. Baik, baik Mbak. Bentar. Oke, untuk mengubah arah ya. Jadi kalau untuk mengubah arah di sini, itu kita tinggal klik panahnya, Mbak. Kebetulan nih arah. Kita tinggal geser aja ke sana. Jadi arah ujungnya ini kita bisa geser-geser sesuai yang kita inginkan. Mohon maaf, Mr. Klik, share screen Oh, tidak. saya belum share screen ternyata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini kita cek, nah ini arahnya biar besar. Ada panah, kemudian silahkan Bapak Ibu manfaatkan panahnya itu digeser, digeser saja. Jadi arahnya ini bisa Bapak Ibu atur sebagaimana sorry,
Atur bagaimana ini kita bisa geser-geser. Satu, dua. Jadi arahnya kita tinggal ujung-ujungnya saja yang ditentukan oleh Bapak Ibu maunya yang seperti apa untuk arah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mr. Klik. Itu adalah pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Jadi saya coba untuk merangkum dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah ditanggapi oleh Mr. Klik, yaitu terkait dengan pertama, yaitu terkait dengan proyek yang setengah jadi. Jadi jika Bapak Ibu memiliki proyek dan belum jadi, Bapak Ibu tidak perlu menyimpannya. Bapak Ibu bisa nanti kalau misal Bapak Ibu ingin melanjutkan, itu ada di menu beranda di bagian proyek. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mungkin belum selesai, bisa keluar dari Canva dan mungkin besoknya ingin melanjutkan, itulah ada di menu beranda. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan Canva Pro itu bisa melalui belajar.id ataupun juga melalui verifikasi guru. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan Canva secara gratis, Bapak Ibu bisa mengontak akun dari Mr. Klik di @klikyan. Nantinya akan ada 5 orang beruntung yang mendapatkan Canva secara gratis. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan tabel, Bapak Ibu bisa mencarinya di elemen, lalu Bapak Ibu bisa mengetikkan kata kunci tabel. Di situ akan ada pilihan-pilihan tabel yang Bapak Ibu inginkan. Nah, terkait dengan ukuran dari kanvasnya juga Bapak Ibu bisa pilih di menu ubah ukuran. Nah, terkait dengan workshop virtual pada malam hari ini, saya selaku moderator mengingatkan kembali bahwasannya workshop virtual ini berlangsung selama 5 hari, di mana selama 5 hari tersebut Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp. Mungkin saat ini grup WhatsApp-nya masih sedang dikunci, nanti atau besok akan dibuka kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di grup. Nah, dan juga saya ingatkan bahwasannya workshop virtual ini juga ada 3 kali pertemuan melalui Zoom meeting dan malam ini adalah malam yang pertama dan untuk besok Bapak Ibu juga saya harapkan masih sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti workshop virtual yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang terkendala jaringan karena nantinya workshop virtual ini direkam dan rekamannya akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Terkait dengan fasilitas juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti di akhir acara akan dibagikan di grup WhatsApp yang juga telah kami sediakan. Nah, karena sesi tanya jawab juga sudah selesai, maka acara yang terakhir yaitu acara penutup, maka kita tutup acara workshop virtual pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih diucapkan kepada Mr. Klik Yan Pradana, SPD GRMM yang sudah menyampaikan materi yang sangat begitu menarik dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat antusias mengikuti workshop virtual pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.